Episode dibuka dengan Aditya yang mengingat saat kali pertama beli rumah besarnya. Di sini hati Aditya gundah dan memandangi sekitar rumah dengan perasaan kosong. Gak lama kemudian Aditya pun membandingkan Widuri dan Rianti. Aditya sadar kalau Widuri benar-benar cinta, sedangkan Rianti hanya butuh harta saja. Masih dengan Aditya kembali membayangkan kisah indah dengan Widuri di masa lalu. Intinya di sini Aditya menyesal udah meninggalkan Widuri demi Rianti. Lalu ketika di kamar Rianti, Aditya menyalahkan Rianti karena selalu bikin masalah. Bahkan Aditya bilang kalau ia menyesal meninggalkan Widuri demi Rianti. Aditya pun pergi keluar kamar. Adegan berikutnya, Kenzo mau kasih Ivan pelajaran, tapi sayang motor Ivan keburu keluar dari rumahnya Kenzo. Adegan selanjutnya, Rianti curhat sama Gisel tentang video viralnya Rianti. Gak lama kemudian, kopi buatan dari Mutiara dibanting. Kesal memang ya sama orang yang satu ini. Cuma karena kopi Rianti gak enak, semua dilampiasin kepada Mutiara. Padahal Gisel sendirilah yang minta dibuatin kopi sama Mutiara. Di sini pun juga Gisel minta maaf kepada Mutiara. Selanjutnya Kenzo bantuin Mutiara beresin pecahan gelas yang dibanting Rianti. Tapi di sini Kenzo nggak ngomong sepatah kata pun. Di ruangan kerja Aditya, Aurel bilang pernah lihat kalung kerang dan ini bikin Aditya penasaran siapakah pemilik kerang Widuri. Adegan berikutnya memperlihatkan permasalahan awal Widuri dan juga Aditya. Sebelum Aditya selingkuh dengan Rianti, Aditya kecewa terlebih dahulu karena Widuri yang belum ada tanda-tanda kehamilan padahal nikahnya udah cukup lama. Jadi bisa disimpulkan gara-gara hal ini yang bikin Aditya selingkuh. Lalu saat Ivan dan Aurel mau pergi, Kenzo labrak Ivan dan minta Ivan jujur. Sebenarnya Ivan deketin Aurel atau Mutiara nih. Tapi Ivan cuman diam saja. Meski dilarang untuk pergi sama Ivan, pada akhirnya Aurel tetap pergi dengan Ivan. Lalu kembali ke ruangan kerja Aditya. Aditya bertanya kepada Bi Ipah apakah Widuri pernah ke rumah. Tapi Bi Ipah pun bilang tidak pernah melihat Widuri datang ke rumah. Gak lama berselang, Aditya berkaca-kaca usai minum kopi buatan Mutiara yang rasanya tuh Widuri banget. Di sini Aditya bingung harus cari Widuri kemana lagi. Intinya sepanjang episode ini tentang bagaimana Aditya yang rindu kepada Widuri, begitupun halnya Mutiara. Berikutnya, Mutiara kena marah lagi hanya karena bikinin kopi buat Aditya. Emang serba salah banget ya jadi Mutiara. Selanjutnya, Mutiara pergi ke dapur dan nangis. Mutiara jadi ingat kalau dulu selalu ada Widuri yang belain Mutiara. Ketika di dapur, saat Mutiara lagi masak nasi goreng, Aditya teringat dengan kenangan saat dulu dibuatkan nasi goreng oleh Widuri. Wah, ini sih cukup seri juga. Selanjutnya Aditya tanya kenapa Mutiara nangis sambil makan nasi goreng. Mutiara menjawab kalau dulu ketika lagi sedih, nasi goreng buatan ibu kandungnya yang biasa menjadi obat tenang bagi Mutiara. Ternyata Aditya pun ikutan sedih dan entah kenapa seperti ada ikatan batin antara Aditya dan juga Mutiara. Adegan selanjutnya, Aurel marah dan mau pergi tinggalin Ivan. Tapi Ivan tiba-tiba bilang suka dan nyatain cinta biar ATM berjalannya si Aurel ini gak meninggalkan Ivan. Tapi Aurel minta waktu untuk menjawab cintanya Ivan. Lalu ketika di rumah Aditya dan Mutiara sama-sama rindu dengan Widuri. Di sini mereka berdua berharap Widuri hadir di samping mereka. Kembali ke Aurel. Aurel diminta Kenzo untuk jangan terima cintanya Ivan. Tapi sayang Aurel malah belain Ivan dan bakal terima cinta Ivan secepatnya. Tapi entah kenapa setelah ngobrol sama Kenzo, Aurel jadi ragu untuk menerima cintanya Ivan karena takut Ivan benar-benar memanfaatkan Aurel seperti apa yang dikatakan oleh Kenzo. Ketika di tempatnya Firman Aditya palsu, Kenzo menemani Mutiara mencari ayah kandung si Firman Aditya ini. Tapi karena nggak ada, akhirnya orang bayaran Sandra yang di episode sebelumnya minta alamat Kenzo aja. Di sini Kenzo curiga, tapi Kenzo nggak mau terlalu curiga dan pengen lihat seperti apa wajah
dan kelakuan dari ayah kandung Mutiara. Adegan berikutnya, Mutiara dan Kenzo pergi ke taman untuk makan makanan Bippa. Di sini Mutiara jadi ingat masa lalunya sama Widuri saat dimasakin Widuri. Kenzo pun coba menghibur Mutiara. Adegan berikutnya, Kenzo menyuapi Mutiara karena Mutiara yang gak mau makan. Alhamdulillahnya berkat Kenzo, Mutiara mau makan dan gak sedih lagi. Bahkan Kenzo bahagia bisa lihat Mutiara tersenyum lagi. Wah, momen ini meskipun pada akhirnya diganggu sama Satpol PP, tapi menjadi momen yang menyenangkan bagi mereka berdua. Yap, dan benar saja, gak lama kemudian datanglah Satpol PP yang ganggu adegan romantis ini. Hingga pada akhirnya Kenzo ajak Mutiara kabur. Udah bagus nih, lari yang kencang. Tapi sayang seribu sayang nih teman-teman, Kenzo dan Mutiara berhasil ditangkap karena Kenzo bersembunyi di balik tong sampah. Lalu ketika itu Kenzo pun muntah, berteriak, mual, dan akhirnya ditangkaplah oleh pihak dari Satpol PP. Wah, kira-kira Kenzo sama Mutiara bakal diapain ya teman-teman? Ini sih benar-benar menjadi sebuah hal yang menarik banget. Apakah Kenzo dan Mutiara bakal dinikahin paksa atau justru apa nih? Yang pasti ini bener-bener sangat ditunggu-tunggu. Tapi tentu aja poin penting dari episode ke-22 ini tuh bukan cuma itu saja, tapi banyak hal yang terjadi. Seperti bagaimana pencarian kerang terus dilakukan oleh Aditya, terus juga Aditya pun juga terus mencari di mana anak kandungnya, Widuri juga dan lain sebagainya macamnya, hingga pada akhirnya nanti Aditya tahu kalau pemilik kerang dari kerang yang selama ini dicari oleh Aditya ternyata pemiliknya adalah Mutiara. Ya tentu aja, apalagi kerang dari Aditya ini sebelumnya ditemukan oleh Mutiara dan disimpan baik-baik oleh Mutiara. Wah, jujur sih ini gak sabar banget ya teman-teman untuk bisa melihat seperti apa nanti kisahnya dan bagaimana saat Aditya tahu kalau ternyata Mutiara ini adalah pemilik dari kerang tersebut. Wah, ini sih Mimin udah gak bisa bayangin ya bakal seseru apa, bakal romansa apa kisahnya. Karena bagaimanapun juga ikatan batin antara Aditya maupun juga Mutiara tuh sudah benar-benar terjalin. Apalagi ketika Aditya menangis histeris juga, nggak histeris ya, menangis aja berkaca-kaca melihat Mutiara menangis makan nasi goreng, punya kisah yang sama. Apalagi bau nasi goreng, cita rasa kopi, benar-benar mirip seperti apa yang dulu sering Widuri masakin buat Aditya. Jadi ketika Aditya memandangi Mutiara, entah kenapa Aditya selalu merasa kalau Mutiara ini adalah seperti titisan dari Widuri atau seperti orang yang entah datang dari mana yang selalu mengingatkan Aditya kepada Widuri. Wah, ini sih bener-bener seru banget ya teman-teman, dan semoga aja Aditya dan Mutiara tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Ayo, siapa yang udah gak sabar melihat Aditya tahu kalau Mutiara adalah anak kandungnya, dan Mutiara ini benar-benar ingin tahu apakah Aditya ini adalah ayah kandungnya. Siapa yang udah gak sabar untuk menyaksikan kisah mereka lagi? Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.